Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel cerita horor, tempat di mana kalian bisa dengerin kisah-kisah misteri yang bikin merinding. Malam ini, Gun mau ceritain tentang sebuah pendakian ke Gunung Arjuno yang katanya sis, nyimpen satu jalur terlarang yang gak pernah ada di peta manapun. Cerita ini datang dari seseorang bernama Bayu. Umurnya 24 tahun waktu kejadian ini terjadi. Dia bukan pendaki profesional, tapi udah lumayan sering naik gunung. Buat dia, naik gunung itu bukan soal pamer puncak, tapi soal nenangin pikiran dan ngejar rasa damai yang kadang susah ditemuin di bawah waktu itu. Bayu iseng daftar open trip ke Gunung Arjuno. Dia ikut bareng 6 orang lainnya yang semuanya dia baru kenal di titik kumpul. Awalnya sih biasa aja. Mereka ketawa ketiwi, saling tukar cerita, dan semuanya berjalan lancar dari base camp sampai ke pos 1 dan pos 2. Cuaca hari itu juga mendukung banget, cerah. Angin sepoi-sepoi, dan cuma ada kabut tipis yang masih wajar di gunung. Tapi semuanya mulai terasa beda pas mereka sampai di pos 3. Di situ, rombongan berhenti buat istirahat, ngopi, sama ngatur napas. Sambil duduk-duduk, Bayu bilang kalau dia pengen jalan duluan. Alasannya sih simpel, kakinya udah panas banget dan dia ngerasa lebih nyaman kalau jalan santai sambil cari ritme sendiri. Teman-temannya agak keberatan, mereka tahu tiap orang punya pace masing-masing. Jadi Bayu pun mulai jalan lebih dulu, ninggalin rombongan yang masih duduk sambil ngemim dan ngelurusin kaki. Jalur di depan masih kelihatan jelas, tanah padat, batu-batu kecil di pinggiran, dan pohon-pohon pinus yang berdiri tinggi. Tapi belum jauh dari pos 3, Bayu melihat sesuatu yang agak beda. Ada satu jalur kecil yang bercabang ke kanan. Nggak terlalu jelas, tapi kelihatan kayak bekas dilewatin beberapa orang. Arah jalurnya sedikit menurun dan ditutupi semak-semak tipis. Bayu sempat ragu, tapi entah kenapa, instingnya bilang kalau itu jalur alternatif menuju lembah Kidan, tempat tujuan berikutnya. Kayaknya ini jalur alternatif kan, gitu pikirnya. Tanpa pikir panjang, dia belok. Awalnya sih biasa aja, tapi makin lama dia jalan, suasananya mulai berubah. Hutan di jalur itu jauh lebih lebat, dan anehnya, makin lama makin hening. Gak ada suara burung, gak ada suara serangga, bahkan suara langkahnya sendiri pun kayak ditelan. Kabut, pohon-pohon di sekitar juga kelihatan lebih tua, batangnya gede-gede, dan sebagian ditutupin lumut tebal. Aneh banget, karena dia merasa udah jalan hampir 30 menit, tapi gak nemu tanda-tanda jalur resmi, gak ada petunjuk arah, gak ada bekas pijakan pendaki lain. Dan yang paling bikin merinding, dia gak ngerasa ada orang di sekitarnya. Udara juga tiba-tiba berubah drastis, padahal matahari masih tinggi, tapi hawa di situ dingin banget, sampai nembus jaket yang dia pakai. Bayu sempat berhenti dan nengok ke belakang. Jalur yang tadi dia lewatin udah gak kelihatan, semuanya udah ketutup kabut tebal yang entah dari mana datangnya. Dia mulai ngerasa gak enak, tapi balik pun udah gak yakin arah mana. Bayu coba tenangin diri, dia mikir, oke, ini cuma hutan yang lebih rapat, mungkin bentar lagi nyambung ke jalur utama. Dia lanjut jalan, tapi perasaan gelisah makin gede. Beberapa kali dia ngerasa kayak ada yang ngikutin dari belakang, kayak suara langkah pelan-pelan. Tapi setiap dia berhenti dan nengok, gak ada siapa-siapa. Daun-daun kering di bawah kakinya mulai hilang, diganti sama tanah basah yang kalau diinjak, nyisain jejak lumpur. Padahal tadi tanah keras, suasananya berubah jadi kayak rawa-rawa kecil. Dan pohon-pohon yang tadi bentuknya familiar, sekarang berubah jadi bentuk aneh. Ada yang batangnya melintir kayak ular, ada yang daunnya warna keunguan, dan ada juga yang ngeluarin tetesan air kayak darat. Bayu mulai panik, napasnya ngos-ngosan. Bukan karena capek, tapi karena takut. Dia ambil botol minum, tapi pas diminum, airnya dingin banget, kayak es. Padahal dia gak ingat masukkan es ke dalam botol. Di situ, dia sadar, ini bukan jalur biasa, ini bukan jalur manusia, dan yang paling parah, dia sadar, dia sendirian. Waktu dia mulai mau mundur, dia dengar suara, pelan, tapi jelas, suara tawa. Perempuan, samar, dan makin lama makin dekat. Bayu langsung berdiri, dan muter badan, matanya liar nyari sumber suara. Tapi gak ada siapa-siapa. Suara itu berhenti, diganti sama bisikan yang kedengeran dari arah kiri Bayu. Dia gemetar, gak mungkin ada yang manggil namanya, rombongan aja gak ada yang dekat dia. Suara itu lembut, tapi bikin bulu kuduk berdiri. Suara yang gak asing, tapi juga gak dikenan. Dia mulai jalan cepat, matanya fokus ke depan.
berharap nemu tanda-tanda keluar. Tapi jalur itu kayak gak ada ujungnya. Sama terus, pohon tinggi, kabut tebal, tanah lembek, dan suasana hening yang gak wajar. Dia coba buka GPS di HP-nya. Tapi sinyal hilang total. Bahkan jam digitalnya mati. Bayu benar-benar terputus dari dunia luar. Di tengah rasa panik itu, dia lihat semacam batu besar di depan. Kayak gapura tua yang ditelan hutan. Di baliknya, samar-samar ada cahaya, tapi bukan cahaya matahari. Lebih ke cahaya kekuningan, kayak api dari obor. Dia mendekat, detak jantungnya makin cepat. Pas dia hampir sampai ke gapura itu, suara berat muncul dari balik semak-semak. Jangan lanjut. Kamu bukan bagian dari sini. Bayu kaget, mundur beberapa langkah. Tapi tubuhnya kaku, gak bisa gerak. Suara itu kayak menggema langsung ke dalam kepalanya. Matanya mulai buram, nafasnya pendek. Dia coba lari, tapi lututnya limas. Dia jatuh ke tanah, dan segalanya gelap. Bayu berdiri kaku di tengah kabut yang makin menebal. Jalur yang tadi dia lewati udah gak bisa dilihat lagi. Semua tertutup putih pekat. Udara makin dingin dan lembab. Nafasnya mulai berat. Bukan karena capek, tapi karena rasa panik yang gak bisa ditahan lagi. Rasanya kayak dia tiba-tiba masuk ke dunia yang lain. Setiap langkah yang dia ambil, tanah di bawah kakinya terasa makin lembek, licin. Bahkan kadang seperti menghisap telapak sepatunya sedikit demi sedikit, daun-daun di atasnya seolah menutup langit, bikin suasana makin gelap meski hari belum sore. Bayu coba terus maju, berharap nemuin sesuatu. Tapi semakin jauh dia melangkah, hutan itu semakin asing, pohon-pohon tinggi menjulang. Batangnya hitam dan kasar seperti arang, akar-akar menyembul keluar dari tanah, melilit seperti ular yang siap nyergap kapan ajan. Dan yang paling bikin Bayu merinding, gak ada suara apapun kecuali langkahnya sendiri. Gak ada suara burung, jangkrik, atau angin sekalipun. Seolah-olah hutan itu mati. Tapi justru dalam keheningan itu, muncul suara lain, pelan, berbisik. Awalnya cuma seperti desis halus di telinganya. Lalu jadi jelas, suara-suara orang yang berbisik cepat dalam bahasa yang gak dia ngerti. Entah bahasa Jawa kuno, entah apa. Tapi nadanya seperti marah. Bayu langsung berhenti, jantungnya berdegup kencang. Dia nengok ke kiri dan ke kanan. Tapi gak ada siapa-siapa. Hutan masih sama. Tapi suara itu gak berhenti. Semakin lama, semakin cepat, semakin dekat. Bayu mulai jalan lagi. Kali ini lebih cepat. Tapi suara bisikan itu terus ngikutin. Setiap kali dia berhenti, suara itu juga berhenti. Dan ketika dia mulai jalan lagi, suara itu kembali terdengar. Sampai akhirnya, suara tawa cewek terdengar pelan dari belakang. Ketawa yang gak keras, tapi cukup untuk bikin Bayu kaget dan langsung muter badan kosong. Gak ada siapa-siapa, tapi suara itu jelas banget tadi di belakangnya. Bayu mulai kehilangan arah. Dia muter, coba balik ke jalur awal, tapi gak ada yang kelihatan familiar. Setiap sudut hutan terlihat sama, pohon-pohon tinggi, kabut, dan tanah yang makin becek. Dia terus muter, tapi jalannya gak berubah. Seolah dia cuma muter-muter di satu tempat. Peluh dingin mulai ngucur di keningnya. Tangannya gemetar, kakinya goyah. Gue harus keluar dari sini, pikirnya, tapi gak tahu harus kemana. Di tengah kebingungan itu, matanya nangkap sesuatu di kejauhan, di antara kabut dan pohon. Kelihatan semacam bangunan batu berdiri sendiri. Kayak gapura tua, bentuknya tinggi dan kasar, ditutupi lumut, dan di baliknya, samar-samar, ada cahaya kekuningan, seperti api, dan di kejauhan, terlihat siluet, seperti rumah-rumah kecil. Desa. Bayu jalan pelan ke arah gapura itu. Setiap langkah dia ambil, suara bisikan di belakangnya makin keras, tapi dia tetap maju. Seolah gapura itu satu-satunya harapan dia keluar dari tempat aneh ini. Dia makin dekat, makin jelas. Gapura itu ternyata lebih besar dari yang dia kira. Ada ukiran-ukiran aneh di sisi kiri dan kanannya. Bukan huruf Latin, bukan juga aksara Jawa biasa, tapi seperti simbol kuno. Bayu ngelangkah makin dekat. Cahaya di balik gapura makin terang. Desanya pun mulai kelihatan lebih jelas. Ada beberapa rumah kayu berdiri di pinggir jalan kecil. Tapi semuanya sepi. Gak ada suara manusia. Gak ada suara binatang. Hanya kabut dan api yang menyala dari obor-obor kecil di pinggir jalan desa itu. Tepat saat dia mau nginjak tanah di balik gapura itu, terdengar suara berat. Suara laki-laki tua, dalam, menggema di seluruh tubuh Bayu. Bukan hanya di telinga, kamu bukan bagian dari sini.
Keluar sebelum terlambat. Bayu langsung berhenti. Tubuhnya merinding dari kepala sampai kaki. Suara itu seperti datang dari balik kabut, dari dalam tanah, dari pohon, dari udara, dari mana-mana. Dia nengok ke kiri, ke kanan, tapi gak ada siapa-siapa. Namun udara di sekitar gapura tiba-tiba berubah. Angin dingin meniup pelan, dan kabut mulai berputar-putar di sekelilingnya. Bayu merasa tubuhnya berat, seperti ditahan sesuatu. Kakinya gak bisa maju, gak bisa mundur. Tapi hatinya bilang, dia harus pergi, harus lari, harus keluar dari tempat ini. Sekarang juga, dengan sisa tenaga, dia dorong tubuhnya mundur, muter arah, dan lari sekencang-kencangnya. Dia gak tahu ke arah mana, tapi dia terus lari. Nafasnya tersengal, dada sesat, tapi dia gak peduli. Di belakang, suara-suara aneh makin ramai. Ada jeritan, ada tawa, ada bisikan. Semuanya campur jadi satu. Pohon-pohon terasa makin dekat, seperti menutup jalannya. Tapi Bayu terus lari. Tiba-tiba tanah di bawahnya amblas, dia jatuh. Tubuhnya terguling menuruni lereng kecil yang penuh lumpur dan akar. Tubuhnya terhempas ke batu, ranting, dan akhirnya berhenti di tanah datar. Semuanya gelap, kabut hilang, suara hilang. Bayu gak sadarkan diri. Ketika dia membuka matanya, langit udah gelap. Tapi kali ini, bukan karena kabut, tapi karena memang malam. Di atasnya, bintang-bintang bersinar. Di sekelilingnya, ada suara jangkrik. Suara hutan yang normal. Dia masih di hutan, tapi suasananya udah beda. Bayu coba duduk, badannya sakit semua, bajunya kotor, tangannya lecet. Tapi dia bisa bergerak. Dia lihat ke sekeliling. Ternyata dia ada di dekat jalur pendakian utama, persisnya gak jauh dari pos 1. Gimana dia bisa sampai ke sini? Dia gak ngerti. Tapi satu hal yang pasti, dia kembali. Tapi sejak saat itu, Bayu tahu, tempat yang dia masuki tadi bukan dunia yang sama seperti tempat kita berdiri sekarang. Bukan hutan biasa, bukan jalur resmi, itu dunia yang berbeda, dan dia sadar, dia hampir gak bisa kembali. Bayu pelan-pelan buka mata, cahaya matahari pagi menusuk dari sela pepohonan, suara burung dan desir angin bikin kesadarannya balik perlahan, badannya pegan, baju lusuh, bau tanah, dan lumpur nempel di seluruh tubuh. Dia nyoba duduk, tapi kepala langsung nyet-nyutan. Begitu pandangan agak jelas, dia sadar dia gak sendirian. Di depannya, ada beberapa orang pakai rompi oranye terang. Salah satu dari mereka langsung nyamperin dan bilang, "Mas, kamu gak apa-apa?" "Alhamdulillah ketemu juga." Akhirnya, Bayu gak langsung jawab, dia cuma ngangguk pelan, matanya kosong, kayak masih gak percaya dia kembali. Tim SR itu bantuin dia berdiri, lalu ngabarin lewat hati kalau korban yang hilang udah ditemukan. Ternyata dia udah 3 hari hilang sejak terakhir terlihat di pos 3. Teman-temannya udah hampir putus harapan. Apalagi kata salah satu pendaki yang bareng dia, Bayu tiba-tiba ngilang tanpa jejak. Gak ada suara, gak ada bekas langkas, bahkan log GPS-nya pun gak bisa dideteksi. Seolah dia keluar dari dunia ini, hilang begitu aja di tengah hutan. Waktu itu, seluruh tim panik. Mereka pikir Bayu nyasar atau jatuh ke jurang. Tapi setelah dicari-cari, hasilnya nihil. Gak ada satupun jejak atau barang yang ketinggalan. Sampai akhirnya, hari ketiga, salah satu anggota tim SAR lihat sesuatu gerak-gerak di semak-semak dekat pos 1, dan di sanalah Bayu ditemukan. Lemas, diam, dan penuh lumpur. Tapi matanya kosong banget. Kayak gak sepenuhnya kembali. Bayu langsung dibawa turun dan dicek kondisi kesehatannya. Secara medis, dia sehat, gak ada luka serius, gak ada tanda dehidrasi berat. Tapi dari cara dia merespons, dokter bilang, Bayu kayak orang yang baru ngalamin trauma berat. Waktu ditanya apa yang terjadi, dia cuma diem, tatapannya jauh, mulutnya sedikit terbuka. Tapi gak ada suara yang keluar. Hari-hari setelah itu, Bayu berubah. Keluarganya langsung ngerasa ada yang beda dari sikapnya. Biasanya, Bayu suka cerita abis naik gunung, suka pamer foto, ketawa-ketawa bareng adeknya. Tapi sejak pulang dari Arjuno, dia jadi pendiam, sering ngelamun, malam-malam suka duduk di teras sambil liatin langit, kadang ngomong sendiri, pelan, pakai bahasa yang gak dikenali keluarganya, mirip bahasa Jawa, tapi ada banyak kata yang asing. Ibunya yang orang Jawa asli pun gak ngerti. Pernah sekali, ayahnya coba tanya, "Bayu, kamu ngomong apa sih, Nak?" Bayu cuma senyum, lalu bilang pelan, "Mereka masih nyari, tapi aku udah pulang." Yang bikin makin merinding, beberapa malam setelah Bayu pulang,
Adik perempuannya pernah lihat Bayu berdiri di depan cermin tengah malam. Matanya merem tapi bibirnya komat kamit, kayak baca mantra. Waktu ditanya besok paginya, Bayu malah gak ingat apa-apa. Bahkan dia bilang, aku tidur semalam kok, emang kenapa? Padahal jelas-jelas dia berdiri selama hampir setengah jam di depan cermin. Sahabat dekatnya, Raka, juga bingung lihat perubahan Bayu. Biasanya mereka sering ngobrol soal rencana naik gunung bareng, tapi kali ini Bayu selalu menghindar kalau ditanya soal gunung. Udah, Rak, gak semua tempat itu buat manusia, katanya suatu malam. Raka penasaran dan terus nanya, karena dia tahu pasti ada yang besar yang Bayu sembunyiin. Tapi Bayu cuma pernah bilang satu hal, dengan suara pelan dan tatapan yang dalam banget, itu bukan gunung biasa. Di atas sana, ada dunia lain yang hidup berdampingan sama kita. Setelah kalimat itu, Bayu gak pernah ngomongin kejadian di Gunung Arjuna lagi. Tapi ada satu kejadian aneh yang bikin keluarganya makin yakin kalau yang dibawa pulang bukan 100% Bayu yang dulu. Malam Jumat, sekitar 2 minggu setelah Bayu pulang, ibunya bangun tengah malam karena dengar suara pintu dibuka pelan. Waktu dia intip, dia lihat Bayu jalan ke arah belakang rumah sambil bawa sesuatu yang dibungkus kain. Ibunya ngikut diam-diam. Dan ternyata Bayu menuju ke kebun belakang, duduk, lalu mulai gali tanah. Ibunya langsung teriak manggil ayahnya. Begitu mereka nyamperin, Bayu bengong. Dia gak tahu kenapa bisa ada di situ, dan gak ngerti kenapa tangannya kotor semua. Tapi waktu mereka buka kain yang dia bawa, isinya bukan apa-apa, cuma batu hitam kecil dan bunga kering. Setelah itu, Bayu makin sering dikunjungi ustaz dan orang pintar. Ada yang bilang dia kesandung alam gaib. Ada juga yang bilang Bayu bawa sesuatu dari dunia lain, entah itu energi, entitas, atau bahkan perjanjian yang gak disengaja. Tapi Bayu tetap gak mau cerita. Bahkan dia pernah bilang ke ibunya, kalau aku cerita, nanti mereka datang lagi. Keluarganya akhirnya pasrah. Selama Bayu masih bisa makan, tidur, dan gak ganggu siapa-siapa, mereka terima. Tapi semua orang yang kenal Bayu tahu, anak itu gak sama lagi. Ada bagian dari dirinya yang tertinggal di jalur itu, di jalur yang gak pernah ada di peta jalur. Yang gak semua orang bisa lihat, tapi kalau udah masuk, gak ada jaminan bisa keluar dalam keadaan utuh. Dan yang lebih mengerikan, setelah Bayu ditemukan, banyak cerita dari pendaki lain yang ngaku ngelihat jalur aneh di sekitar pos 3 Arjuna. Jalur kecil yang muncul tiba-tiba, seolah mengundang. Ada satu pendaki yang bilang, dia hampir belok karena merasa dipanggil, tapi untung dia balik badan karena temannya manggil. Ada juga porter lokal yang bilang dia pernah lihat kabut tebal muncul siang-siang, lalu hilang gitu aja. Mereka bilang, Gunung Arjuna itu bukan cuma tempat pendakian. Di sana ada kerajaan-kerajaan gaib, ada penjaga yang udah ribuan tahun menetap, dan ada batas yang gak boleh dilanggar. Jalur yang Bayu lewatin itu, katanya, jalur ke dunia lain, dunia yang hidup bareng kita, tapi gak kelihatan sampai hari ini. Bayu masih hidup, tapi dia gak pernah naik gunung lagi. Raka bilang, setiap kali ada orang ngomong soal pendakian, mata Bayu langsung kosong, kayak ada layar gelap yang nutup pikirannya. Dan yang paling bikin merinding, kadang-kadang dia masih suka ngelamun sambil bisik-bisin, aku udah keluar. Tapi mereka belum selesai. Cerita ini akhirnya jadi misteri yang gak pernah terpecahkan. Gak ada yang tahu pasti apa yang Bayu lihat. Tapi satu hal yang pasti, di Gunung Arjuna ada jalur yang gak pernah tertulis. Dunia yang gak semua orang boleh masuk. Dan kalau kamu masuk, jangan harap kamu bisa kembali jadi manusia yang sama. Dan itulah akhir dari kisah satu jalur dua dunia di Gunung Arjuna. Serem banget ya. Bayangin kalau kita yang ngalamin masuk ke jalur yang gak ada di peta, lalu nemuin dunia lainnya, gak seharusnya dimasukin. Kalian percaya gak sih? Kalau di gunung itu, memang ada jalur gaib atau tempat yang cuma bisa dilihat orang-orang tertentu aja. Coba deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Siapa tahu kalian juga punya pengalaman mistis waktu naik gunung, atau dengar cerita dari teman kalian. Kalau kalian suka sama cerita ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian yang juga doyan cerita horor. Dan yang paling penting, subscribe biar gak ketinggalan cerita horor selanjutnya yang gak kalah bikin merinding. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Dan ingat, kadang yang gak kelihatan, itu justru paling dekat. Wassalamualaikum dan selamat malam.